Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wildan Zaka Mulyatjarma, saya dari Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini kita akan belajar tentang hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi. Langsung saja yang pertama, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses yaitu bagaimana cara mendapatkan IPA. IPA sebagai proses merupakan suatu tahapan untuk memperoleh produk IPA. IPA sebagai proses sangat berkaitan erat dengan keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan cara untuk memperoleh ilmu. Jadi, IPA sebagai proses merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh ilmu atau pengetahuan alam atau cara untuk memperolehnya yaitu melalui keterampilan proses sains. Nah, keterampilan proses sains ada beberapa keterampilan. Yang pertama ada keterampilan mengamati. Kedua, keterampilan merencanakan dan melaksanakan percobaan. Ketiga, keterampilan menafsirkan dan menarik kesimpulan. Dan terakhir, keterampilan mengkomunikasikan. Selanjutnya ada IPA sebagai produk. Nah, IPA sebagai produk adalah ilmu pengetahuan alam sebagai produk mengacu pada kumpulan pengetahuan alam yang telah terbukti kebenarannya melalui metode ilmiah. IPA sebagai produk mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang diperoleh dari hasil penelitian dan eksperimen. Nah, ini ada komponen IPA sebagai produk. Yang pertama adalah fakta. Fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui observasi atau eksperimen. Kedua ada konsep. Konsep adalah gagasan atau ide yang digunakan untuk memahami fenomena alam. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip adalah aturan umum yang menjelaskan hubungan antara beberapa konsep. Yang keempat ada hukum. Hukum adalah pernyataan yang menjelaskan hubungan antar variabel yang selalu berlaku di bawah kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada teori. Teori adalah penjelasan yang telah diuji berkali-kali dan mendukung pemahaman tentang suatu fenomena alam. Selanjutnya kita masuk ke dalam IPA sebagai sikap. IPA sebagai ilmu pengetahuan alam tidak hanya berisi kumpulan fakta dan teori, tetapi juga mengajarkan sikap ilmiah kepada siswa. Sikap ilmiah ini penting untuk mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menghadapi permasalahan. Nah, ini ada beberapa sikap ilmiah meliputi yang pertama ada rasa ingin tahu. Nah, sikap ini mendorong seseorang untuk terus mencari tahu dan tidak puas dengan jawaban yang dangkal. Sikap kedua ada jujur. Dalam sains atau IPA, kejujuran penting agar data yang dikumpulkan tidak dimanipulasi. Yang ketiga ada objektif. Nah, sikap ini tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau emosi dalam mengambil kesimpulan. Yang keempat, sikap kritis. Sikap kritis tidak mudah menerima informasi tanpa mengevaluasi kebenarannya. Dan yang terakhir ada tekun dan tidak mudah menyerah. Nah, sikap ini dipunyai ilmuwan sering mengalami kegagalan sebelum menemukan penemuan besar. Nah, untuk materi terakhir kita masuk ke dalam IPA sebagai sikap. Ilmu pengetahuan alam sebagai teknologi berarti penerapan konsep dan prinsip IPA dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan alat, sistem atau metode yang mempermudah aktivitas manusia. Teknologi yang berbasis IPA berkembang dari pemahaman terhadap fenomena alam dan hukum-hukum sains, yang kemudian diadaptasi menjadi inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ini ada contoh teknologi IPA. Yang pertama dalam teknologi kesehatan ada MRI menggunakan prinsip magnetisme untuk memindai tubuh manusia. Kedua, teknologi energi ada panel surya mengubah energi matahari menjadi listrik. Yang ketiga ada transportasi, yaitu pesawat terbang memanfaatkan prinsip aerodinamika. Yang keempat, teknologi komunikasi ada gelombang radio memungkinkan komunikasi jarak jauh. Dan yang terakhir ada teknologi lingkungan, yaitu bioteknologi mengolah limbah menjadi biogas. Baik, segitu saja teman-teman yang bisa dalam video ini. Terima kasih telah menonton.